Pak Ibu, kan sekarang kita ini dihormati orang bukan karena udah mulia, kita dihormati orang karena Allah nutupi aib dan dosa kita. Nah kalau dihapus, hilang. Makanya Ramadan ini harus pakai target. Target pertama, kalau saum saya kira sudah tahu ya. Target terpenting pertama adalah memperbaiki sholat. Pokoknya kalau kita ingin memperbaiki kualitas hidup kita, perbaiki sholat saja. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, wasta'inu bisabri wassalat. Sholat itu TBM, ulangi, tepat waktu, berjamaah di masjid. Itu rahasianya. Minta tolong ke Allah, telat terus, silakan saja saudara ke kantor telat terus ya, naik pangkat atau dipecat. Silakan mau melamar telat terus datangnya diterima atau tidak jodoh? Tidak. Mau pinjam uang telat terus, gak bisa apa-apa. Orang yang sholatnya terus ditunda, ya dia tidak akan dapat pertolongan Allah. Oh, asal tahu aja Bu Pak, hidup ini susah mudah itu tergantung Allah nolong atau tidak. Kalau Allah nolong beres, gak ada yang susah. Demi Allah gak ada yang susah. Bikin tenang, bikin pintar. Wa yuridka bi khairin fala radha li fadlih. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada kita, gak ada yang bisa nolak. Jodoh, dapat kerjaan, utang lunas. Gampang urusan. Kalau Allah mau, ini kita bangun masjid ini Pak, ini mahal, tapi kalau Allah mau ada aja. TV juga segede gitu, saya kira terbesar di masjid di mana-mana. Kelihatan nggak saya di atas? Halo tuh, jarang saya segede ini hadirin. Sudah tahu berapa harganya? 400 juta. Tenang aja, ada yang wakaf ya, tidak dicicil oleh kita. Hati-hati, karpet ini karpet wall Pak, agak ditahan duduknya sedikit ya, supaya nggak cepet neken. Karpet baru nih Pak, apa enggak? Yang kentut-kentut jangan di sini ya. Allah cukupi kalau Allah mau Pak. Bener, lift berapa ratus juta tuh. Kita ingin memuliakan yang sepuh, yang punya keterbatasan. Izin Allah, alhamdulillah kita sudah bisa beli besinya ya. Tinggal liftnya insya Allah datang dan yang nariknya insya Allah. Hadirin sekalian, makanya perbaiki sholat, beres. TBM, tepat waktu, berjamaah di masjid. Kalau bisa jangan pernah ketinggalan. Saudara tahu kan hadis tentang orang yang dijamin dibebaskan dari api neraka dan kemunafikan? Kalau arba'in 40 hari tidak tertinggal takbir imam, takbiratul ihram yang pertama, berarti 200 kali sholat. Kalau sekarang Ramadan 30 ditambah 10 hari saja, oh mantap, Masya Allah. Tepat waktu, berjamaah, jangan mau sholat sendiri, rugi. Berjamaah itu 27 kali lipat. Kalau sendiri ya satu saja. Kalau berjamaahnya di masjid, itu lebih dahsyat lagi. Udah pokoknya mah kalau pengen ditolong Allah mah ke masjid. Udah nggak usah rewel, pokoknya masjid. Kita aja bertamu sama orang yang kaya dan baik, dijamu, datangnya dipersilahkan, makan enak, buah-buahan, pulangnya dibekelin. Itu sama manusia yang baik sudah kayak gitu. Gimana bertamu ke rumah Allah? Dosa pulang bisa diampuni, doa diijabah, hati ditenangkan. Makanya masjid. Karena dalilnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallah. Kalau udah ada innama itu tiada selain itu. Hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, yang beriman ke Allah, wa aqamas dan yaumil akhir, hari akhir, menegakkan sholat, bayar zakat dan tidak takut selain hanya kepada Allah. Mereka itulah
yang akan dapat petunjuk, diharapkan selalu dapat petunjuk dari Allah. Kalau udah ditunjukin beres urusan tuh Pak, beres. Coba di mana rezeki tuh enak, bener? Ini jawabannya apa? Beres. Setiap yang ditunjuki Allah jadi mudah. Nah itu adanya di masjid. Ayo sahabat-sahabat sekalian, makmurkan masjid. Demi Allah saya bersumpah, kalau orang sudah hatinya terikat ke masjid, itu lebih dekat dengan cinta Allah. Kalau ingin lihat orang Islam, lihat pada waktu sholat Jumat. Kalau ingin lihat orang beriman, lihat pada waktu sholat subuh berjamaah di masjid. Sholat Isya ini pahalanya separuh malam Pak, dianggap sholat terus menerus. Begitu pahalanya. Sholat subuh jamaah sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Makanya kalau orang yang suka sholat jamaah lalu takdirnya meninggal malam-malam, semoga meninggal kita seperti meninggalnya orang yang sedang sholat. Terutama lelaki. Lelaki wanita juga ke masjid aja ya. Kalau lelaki lebih tegas lagi perintahnya, sehingga kalau lelaki sholatnya di rumah terus, statusnya bagaimana? Lelaki solehah. Nanti pakai mukena ya Pak ya, kan kurang wibawa ya, pakai mukena janggotan atau pakai sarungnya pakai rempel dan renda. Ayo, target pertama perbaiki sholat TBM, dan jangan kurang dari 10 sholat rawatib. Jangan kurang Pak. Qobla subuh ulangi, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Ini jangan lepas. 17 fardu plus 10 27 plus 11 taraweh. Taraweh di sini menguntungkan Pak, karena bisa 11, bisa ditambah nanti ya. Nanti berapa dulu? 8 dulu ya? 8 atau 10? 10 dulu, kemudian bagi yang biasa 11 tinggal tambah 1 rakaat witir. Tapi bagi yang mau melanjutkan jadi 23, tinggal nanti shift kedua ditambah lagi. Bagi yang rada jarang ngaji, ini kesempatan. Bagi yang nggak hafal Quran, tinggal dengerin, asal jangan ngelamun ya. Pegang Quran susah hadirin. Sholat 1 rakaat 1 halaman teh susah, benar Pak? Yang kecuali para hafiz-hafizah saja yang enak. Model-model kita ini yang ya ina atau ina terus, kesempatan emas. Pegel tahan saja hadirin. Suatu saat saya pernah ditakdirkan itikaf dengan seorang Kopassus kolonel Pak. Ini penting pengalaman ini. Kuat sekali ibadahnya. Saya heran tidurnya, sedikit, dikit-dikit sholat, dikit-dikit baca Quran, sampai begitu. Ama udah kalah lah. Padahal saya ngajak itikaf. Jadi saya mau ke toilet, goler di sana. Terus saya nanya, ini gimana kok begini ibadah? Saya ini prajurit, biasa di medan perang. Saya pernah diam di rawa 2 hari hanya untuk mengintai musuh. Sekarang Ramadan saya mengintai ampunan Allah. Masa saya tidak kuat? Luar biasa hadirin. Itu memotivasi saya, tapi tetap saya nggak bisa mengalahkan beliau ya. Kolonel ini 1 bulan 5 kali hatam Quran hadirin. Berarti per berapa hari sekali Pak? Ya kan? Ya 6 hari selesai 30 juz, 6 hari selesai 30 juz. Masya Allah. Nah saudaraku sekalian, amal apalagi di bulan Ramadan selain memperbaiki sholat adalah sedekah. Karena Rasulullah di bulan Ramadan tuh sedekah tuh seperti angin, berhembus saja, udah nggak usah banyak mikir, keluarin saja itu uang, keruak asal ada keluar, lihat pasti nyesel. Kenapa nggak dari dulu senang sedekah ini? Saking hebatnya gentinya Pak. Aduh asli Pak,
saya berani sumpah demi Allah tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Kalau ada di antara bapak ibu yang sedekah kemudian berkurang hartanya, temui saya, beneran. Temui saja ya, maksud saya ketemu aja lah gitu. Loh, tinggal sebutkan berapa sedekahnya yang membuat saudara bangkrut. Sebutkan saja, catat ya. Ya sudah, itu aja hadirin. Saya tapi selama ini ceramah ini nggak pernah ada yang orang datang jadi bangkrut gara sedekah. Nggak mungkin Pak. Selama ini aja kita pelit dicukupi oleh Allah, bagaimana mungkin sedekah jadi tidak dicukupi? Tidak penting banyak uang, yang penting dia perlu. Bukan ada Pak cukup, dia perlu buat makan, buat sekolah, buat beli rumah, beli kendaraan baru, buat ke Mekah, buat sedekah. Ngapain kaya? Tidak penting kaya, karena orang kaya belum tentu hidupnya, iya kan? Tapi orang cukup pasti cukup, nah kaya lagi. Nah hadirin, ayo, pokoknya mah Pak, kata kuncinya jangan kebanyakan mikir kalau sedekah. Sing yakin aja Allah melihat, keluarin. Nggak punya uang, lihat nanti bagaimana Allah. Punya makanan, bagikan. Pulang ke rumah, lihat banyak sarung, cuci, bersihkan, kasihkan. Apa yang bisa disedekahkan dari awal sekarang sedekahnya. Jangan nunggu lebaran. Pertama belum tentu kita hidup, yang kedua lebaran itu udah selesai Ramadannya. Sekarang sedekah tuh, lihat nanti bagaimana Allah menjamin. Dari mana aja, nggak perlu kita tahu balasannya. Tapi yang pasti bakal diganti oleh Allah. Coba kalau ibarat dosa, bapak-bapak ibu-ibu ini dosanya seperti lilin atau seperti kompor. Maaf, kalau dosa kita diibaratkan api, lilin atau kompor. Mbah, dosanya lilin atau segede lilin, segede kompor? Orang Malaysia Malaysia tuh kompor apa? Do you know stuff? Apa? Kompor. Looks like lilin or what? Stove. Api unggun lah. Bapak tahu api unggun? Udahlah, kalau lilin nggak mungkin. Kompor atau api unggun? Dosanya seperti apa di Malaysia Pak? Api unggun? Nggak tahu juga Pak. Ya sudah, ingin ada yang tahu ya. Fire unggun Pak ya. Atau kebakaran rumah. Jawab, dosa kita seperti apa? Atau kebakaran hutan. Nah kalau sedekah 2.000, kira-kira kalau ibaratnya air sebesar apa? 2.000, satu ember besar atau satu sendok kecil? Gitu saja. Mengerti Pak Malaysia Pak? Ya, sudu, small sudu ya. Hadirin sekalian, makanya sedekah ini bisa ngabisin dosa. Ayo jangan ragu-ragu. Maaf kalau saya ulangi ya, ini saya belum dapat cerita yang lain. Saya dilihat di YouTube, ada orang yang sedekah too much thinking Pak, terlalu banyak berpikir. Dia mengeluarkan uang 2 lembar, 100.000 dan 1.000. Dia berpikir, mana yang saya sedekahkan? Akhirnya dia putuskan 100.000 yang dilipat, dimasukkan ke dalam saku. Yang 1.000 rupiah dimasukkan ke dalam kotak infak. Masuk. Ada kakek-kakek nyentuh dari belakang. Dilihat, ngasih uang 100.000. Hebat si kakek ini. Saya aja 1.000, dia 100.000. Luar biasa si kakek. Masukin aja ke kotak infak, lalu ditepuk lagi. Apa kek? Itu jatuh dari saku. Begitulah hadirin. Mengerti Pak? Ini harus ditranslate terus hadirin. 1 ringgit dengan 100 ringgit Pak. Nah makanya kalau kita pelit dan Allah mau ambil, gampang saja ambil uang kita. Oleh karena itu sebelum diambil, sedekahkan. Sedekah tidak hanya harta, tapi juga tenaga, pikiran, wajah, kata-kata baik.
senang menolong, membersihkan masjid, masuk etikaf di masjid, bawa lap dari rumah, bersihkan pinggir-pinggir ini, masuk ke toilet, gosek, habis etikaf. Jangan hanya menyimpan sesuatu di toilet, tapi juga membersihkan. Benar hadirin, lakukanlah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Berbuat baik dimanapun berada. Ada wanita pezina memberi minum seekor anjing, kehausan, Allah ridho, diampuni dosanya. Maka siapa tahu pertolongan Allah datang sangat banyak karena kita senang berbuat kebaikan sekecil apapun juga. Kuncinya adalah ikhlas. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Apalagi pasangan yang paling baik di bulan Ramadan pakai target Al-Quran. Yang belum bisa baca Quran, target ikut kursus Al-Quran. Ya, jangan sampai kita mati tidak bisa membaca Al-Quran. Bagi yang belum lancar Al-Quran, target satu hari terserah 1 juz baca, sehingga 1 bulan kita pernah hatam 30 juz membacanya. Bagi yang sudah lancar plus terjemah Quran, sehingga kita baca Quran dan tahu artinya. Wah, waktu saya habis dong dipakai sholat dan baca Quran. Memangnya urusan kita tuh tergantung waktu, urusan kita tuh tergantung pertolongan Allah. Kalau jauh dari pertolongan Allah, pekerjaan segini bisa menghabiskan waktu 8 jam. Tapi kalau kita sholatnya bagus, zikirnya bagus, Qurannya bagus, dimudahkan oleh Allah, 2 jam selesai. Jadi jangan menganggap jadi sulit. Nih supermarket, super minimarket kita ini tutup menjelang sholat, tutup subuh, duhur 5 kali. Sekarang kompetitornya di kiri kanan tidak berkurang rezekinya, karena yang membagi rezeki adalah Allah. Di sini tutup saja tidak apa-apa, tidak kurang rezeki, karena yang membagikan rezeki adalah Allah, yang menyelesaikan masalah adalah Allah. Jadi jangan sisa waktu membaca Al-Quran, sediakan waktu, nanti Allah urus urusan kita lebih efisien. Yang tadinya untuk promosi harus banyak bicara, tapi kalau sholatnya bagus, baca Qurannya bagus, baru juga akan bicara, beli, jadi dibeli. Itu mudah saja. Mengerti Pak? Saya belum selesai, Bapak sudah mengerti, alhamdulillah ya. Nah hadirin sekalian, pokoknya punya Quran pribadi. Kalau nggak punya yang pribadi, biasanya jarang baca, sebaiknya jangan di handphone, karena sedang baca Quran masuk WA, pindah WA, dibaca, grup membaca, baca, ininya 1 ayat, itunya 1 geblog, itunya ya. Hati-hati, sebaiknya punya Al-Quran sendiri saja, karena di handphone itu biasanya penghormatannya agak kurang. Bukan jelek, bukan salah, akan lebih utama kita punya Al-Quran pegangan. Percayalah hadirin, akan lebih beda ruhiyahnya baca Quran di handphone dan baca Quran di mushaf, akan beda auranya. Lalu hal lainnya selain sholat diperbaiki, sedekah diperbanyak, Al-Quran dibaca, adalah silaturahim. Mumpung Ramadan, bergerak terus, temui orang, silaturahim, bisa dengan telepon, bisa dengan kunjungan, terutama ke guru, ke orang tua, saudara, dan bawa oleh-oleh, sing ringan ya. Dan satu lagi yang jangan dilupakan selama di bulan Ramadan ini, selain membaca Quran, apalagi perbaiki sholat, silaturahim, lalu yang paling pokok adalah mencari ilmu agama, karena pupuk iman adalah ilmu, pemandu amal adalah ilmu. Kalau orang kurang ilmu, dijamin kurang iman. Kalau kurang iman, sudah hilang tuh ketenangan, karena ketenangan itu berbanding lurus dengan tingkat keyakinan ke Allah. Kalau iman kurang, pasti bersandarnya ke makhluk, makin harap dan takut ke makhluk, makin gelisah hidup ini.
Makin berharap hanya ke Allah, makin tenang. Kalau Bapak Ibu sedang gelisah, periksa saja, pasti yang memenuhi hatinya itu selain Allah, ya. Tapi kalau sudah yakin ke Allah, tenang. Nah, itu adalah pupuknya ilmu. Oleh karena itu, siapkan buku, baca buku, datang ke majelis taklim. Nah, seperti ini tuh adalah bagian dari nikmat yang tidak bisa diukur oleh uang. Kewajiban bagi kita tholabul ilmi, fardhatun, wajib. Kalau kita tidak melakukannya, haram. Semoga Ramadan ini benar-benar diberikan oleh Allah kenikmatan. Kapanpun kita mati, semoga syariatnya lewat Ramadan inilah kita husnul khotimah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, berikan kami kekuatan, kesehatan, ilmu yang manfaat agar Ramadan ini benar-benar Ramadan yang membersihkan dari segala aib dan dosa. Ramadan yang memberkahi sisa umur kami, Ramadan yang membawa kemaslahatan bagi dunia akhirat orang tua kami, keluarga dan keturunan kami. Jadikan Ramadan ini benar-benar menjadi bekal husnul khotimah. Ya Allah, lindungi kami dari segala perbuatan maksiat, dari segala yang Kau haramkan, dari kesia-siaan. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, bagi yang akan sambil memegang mushaf boleh ya, sambil sholat dan memegang itu bisa mengikutinya, tidak dilarang, mudah-mudahan. Dan bagi yang tidak memegang juga berusaha untuk fokus. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga masjid ini penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.